Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang terjadinya kesetimbangan benda. Baik, nantinya benda titik atau benda tegar. Dan nanti ada tip bagaimana menyelesaikan soal tentang kesetimbangan ini dengan menggunakan the fast solution atau fastest solution yang biasa digunakan di bimbingan-bimbingan belajar. Sebagai pengantar, kita mulai dengan bacaan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa syarat terjadinya kesetimbangan adalah bahwa kalau benda itu berupa benda titik, maka syarat setimbangnya sigma F sama dengan 0. Nah, yang dalam hal ini sigma F sama dengan 0 bisa diuraikan menjadi dua arah. Kalau gaya-gayanya ternyata tidak bekerja pada satu garis, tapi membentuk bidang. Maka sigma F sama dengan 0 harus diuraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Jadi harus setimbang dalam arah horizontal serta setimbang pula dalam arah vertikal. Nah, ini kesetimbangan untuk sigma F sama dengan 0 ini namanya kesetimbangan translasi. Jadi sebuah titik hanya bisa mengalami gerak translasi, tidak bisa mengalami gerak rotasi. Makanya dikatakan setimbang sebuah partikel atau titik hanya ketika partikel atau titik itu dalam keadaan setimbang translasi. Berbeda dengan kalau berupa benda pejal, yang pada benda pejal maka syarat setimbangnya nanti tidak cukup sigma F sama dengan 0 yang juga bisa diurai menjadi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, bahkan mungkin bisa ada juga sigma Fz-nya sama dengan 0 kalau benda itu berada dalam ruang. Sehingga harus timbang ke arah sumbu X, seimbang ke arah sumbu Y, serta seimbang ke arah sumbu Z. Jadi harus timbang translasi. Hanya saja karena berupa benda pejal, maka di samping benda harus timbang translasi, maka benda pejal itu juga harus timbang rotasi. Harus mengalami setimbang rotasi, yang syarat setimbang rotasi adalah sigma torsi sama dengan 0. Karena kalau berubah benda pejal, maka bisa jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda itu akan menghasilkan torsi. Yang dengan adanya torsi itu, maka bisa mengakibatkan benda bergerak rotasi. Sehingga tidak lagi dalam keadaan setimbang. Nah, agar tetap dalam keadaan setimbang, karena itu syaratnya sigma torsinya harus sama dengan 0. Itulah yang menjadi syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Oke, sekarang kalau misalnya ada satu kasus, satu contoh yang sering kita jumpai di dalam kesetimbangan titik, misalnya ada sebuah beban yang digantung dengan dua buah tali. Dengan tali membentuk sudut tertentu terhadap horizontal sama vertikal seperti pada gambar. Nah, diketahui kalau bebannya 80 Newton, tentukan besar tegangan kedua tali. Ditanyakan tali A berapa tegangannya dan tali B berapa tegangannya. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara bakunya dan dengan cara yang lebih simpel nantinya. Baku adalah dengan menggunakan vektor analisis. Ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda dalam keadaan setimbang itu harus kita uraikan. Nah, karena gaya-gayanya membentuk satu bidang.
Oleh karena itu, untuk menguraikan vektor-vektor itu menjadi vektor komponen, maka perlu digambarkan adanya sumbu koordinat, yaitu sumbu X untuk yang horizontal dan sumbu Y untuk yang vertikal. Kemudian, gambarkan gaya-gaya apa yang menyebabkan terjadinya kesetimbangan yang bekerja pada sebuah titik. Yang di titik itu ada biasanya lebih dari satu gaya untuk setimbang, minimal 2. Kalau 2 gaya berarti kesetimbangan segaris, kesetimbangan pada garis. Kalau 3 gaya maka kesetimbangannya berupa kesetimbangan pada suatu bidang, titik yang berada pada bidang. Karena itu kita gambarkan gaya-gayanya. Beban akan memiliki gaya berat, ya, W, arahnya lurus ke bawah, bekerja di titik B. Kemudian tegangan tali A akan menarik titik B ke arah serong kiri atas, TA. Dan tali B akan menarik titik B serong kanan atas, TB. Itulah gaya-gaya yang bekerja pada titik B yang menyebabkan terjadinya kesetimbangan pada titik B. Nah, setelah kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada titik yang mengalami kesetimbangan, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah menguraikan setiap gaya tadi menjadi komponen gaya ke arah sumbu X dan komponen gaya searah dengan sumbu Y. Karena syarat setimbangnya tadi, sigma F sama dengan 0. Itu kalau hanya satu arah karena dua arah, maka nanti yang harus digunakan kan harus sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Karena itulah gaya-gaya ini harus diuraikan menjadi gaya searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, sudut yang dibentuk oleh TA terhadap horizontal kalau kita cari, karena sudut TA dengan dinding pada bagian atasnya 120, berarti di bagian bawahnya akan sama dengan 60. Oleh karena itu, sudutnya TA terhadap horizontal akan sama dengan 30, karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga harus sebesar 180 derajat. Karenanya kalau kita uraikan menjadi gaya-gaya pada komponen vertikal dan horizontal, yang untuk arah horizontal berarti diuraikan gaya TA itu ke samping sudut, makanya dikalikan dengan cos, menjadi TA cos 30. Sedangkan ke arah vertikalnya, karena diuraikan ke depan sudut, maka menjadi TA dikali sin 30. Itulah uraian dari TA ke arah horizontal dan vertikal. Selanjutnya untuk gaya B, TB, kita cari sudutnya. Ya, terhadap horizontal di bagian atas membentuk sudut 60, berarti terhadap horizontal di bagian bawah juga membentuk sudut 60. Ini namanya sudut yang berseberangan. Ya, sudut yang berseberangan punya besar yang sama. Karena itu ketika TB ini kita uraikan menjadi gaya yang searah dengan sumbu X, berarti letaknya ada di samping sudut 60. Maka TB yang diuraikan ke arah sumbu X dikali dengan cos 60. Sedangkan yang ke arah sumbu Y, karena diuraikan ke depan sudut 60, maka menjadi TB dikali sin 60. Demikianlah uraian vektornya. Nah, setelah vektor ini kita uraikan, semua vektor yang ada harus diuraikan menjadi vektor horizontal sama vektor vertikal. Maka yang berikutnya adalah mencari kesetimbangan, di mana salah satu syarat kesetimbangannya adalah sigma F sama Fx sama dengan 0. Jadi titik setimbang itu kalau sigma Fx-nya sama dengan 0. Karena itu berdasarkan arah gaya yang ada, kalau kita jumlahkan gaya-gaya horizontalnya, TA cos 30 arahnya ke kiri, min dilawan oleh TB cos 60 arahnya ke kanan plus, sehingga diperoleh persamaan min TA cos 30 plus TB cos 60 sama dengan 0. Yang berarti TA
akar 3 sama dengan TB. Karena cos 30 setengah akar 3, cos 60 setengah, sehingga setengahnya hilang, maka diperoleh satu persamaan atau persamaan pertama adalah TB sama dengan TA akar 3. Itu dari kesetimbangan dalam arah horizontal. Dalam arah vertikal, sigma FY harus sama dengan 0. Nah, berdasarkan gambar arah gaya uraiannya tadi, TA sin 30 arahnya ke atas, sehingga plus. TB sin 60 arahnya juga ke atas, melawan W yang arahnya ke bawah, sehingga W-nya min. TA sin dan TB sinnya plus semua. Karena itu kalau kita masukkan, maka akan diperoleh bahwa TA sin 30 sama dengan setengah TA, TB sin 60 sama dengan setengah TB akar 3, W-nya 80, maka akan diperoleh persamaan yang kedua dari kesetimbangan dalam arah vertikal. Oleh karena itu, kalau persamaan satu tadi disubstitusikan ke persamaan yang kedua, akan diperoleh persamaan bahwa TA akan sama ditambah dengan TA akar 3. Jadi tadi TB-nya disubstitusi oleh TA akar 3 dikali akar 3 sama dengan 160. Ya, dari persamaan 2 tadi semuanya dikalikan 2. Sehingga setengah TA menjadi TA, setengah akar 3 TB menjadi akar 3 TB. 80 menjadi 160. Sehingga ketika TB-nya disubstitusi oleh TA akar 3, maka akan diperoleh persamaan bahwa TA ditambah 3 TA sama dengan 160, sehingga besarnya TA sama dengan 60 Newton. Nah, dengan TA-nya 40 Newton, maka bisa kita gunakan untuk mencari besarnya TB. Karena TB tadi adalah TA akar 3, maka besarnya TB sama dengan 40 akar 3. Itu penyelesaian kesetimbangan titik dengan cara uraian. Jadi harus diuraikan satu persatu untuk kemudian disebutkan masing-masing arah. Jadi memang cukup panjang. Nah, ada cara yang lebih simpel. Ini cara yang lebih cepat. Disebut saja dengan istilah the fast solution. Di mana syarat setimbang tadi adalah sigma F sama dengan 0. Yang dalam hal ini ketika sejumlah gaya itu dijumlahkan sama dengan 0, ya, kalau gayanya ada 3, ada F1, ada F2, dan ada F3 yang jumlahnya sama dengan 0, maka ketiga gaya itu akan membentuk sebuah segitiga tertutup dengan sudut masing-masing, ya, misalnya sudutnya alfa, beta, dan gamma. Nah, jadi terjadilah sebuah segitiga tertutup dengan sudut tertentu, yang karena itu berlaku rumus sin yang menyatakan bahwa perbandingan antara sin sudut dengan sisi yang ada di depannya itu akan selalu sama. Berarti F1 ini berada di depan gamma. Berarti F1 per sin gamma akan sama dengan F2 per sin alfa karena F2 berada di depan sudut alfa. Dan akan sama dengan F3 per sin beta karena di depan beta sisinya adalah F3. Nah, itulah hubungan antara sisi dengan sudut pada segitiga. Nah, kalau kemudian kita ubah, kita gambarkan, ya, dalam kondisi gaya itu membentuk kesetimbangan dengan saling menarik satu sama lain, maka bisa kita gambarkan. Kalau tadi F1 membentuk sudut alfa terhadap horizontal arah kanan, berarti F1 terhadap horizontal arah kiri sudutnya akan sebesar 180 min alfa. Dan kita sebut saja sudutnya namanya A. Nah, maka sin alfa itu akan sama dengan sin 180 min alfa. Jadi kita tahu dalam matematika bahwa sin sebuah sudut itu sama dengan sin 180 dikurangi sudut itu.
Kan itu sin alfa akan sama dengan sin 180 min alfa. Yang berarti sama dengan sin A, di mana A menggantikan sudut 180 min alfa. Untuk F2, di mana F2 tadi membentuk sudut beta terhadap arahnya F1, nah, terhadap arahnya F1 membentuk sudut beta, berarti F2 terhadap F1 ini akan membentuk sudut 180 min beta, ya, pelurusnya. Kita sebut saja misalnya sudut B. Ya. Karenanya nanti sin beta, ya, dari persamaan rumus sin tadi bisa kita ganti, kita samakan dengan sin 180 min beta yang berarti sama dengan sin B. Kemudian yang terakhir, gaya ketiga F3 membentuk sudut gamma terhadap arahnya F2. Ya, terhadap arahnya F2 membentuk sudut gamma. Oleh karena itu terhadap F2, ya, terhadap F2 sudutnya akan sebesar 180 min gamma yang kita sebut saja misalnya sudutnya dengan nama sudut C, yang berarti sin gamma akan sama dengan sin 180 min gamma. Sehingga bisa kita singkat saja kita sebut menjadi sin C. Nah, oleh karena itu berdasarkan rumus sinus tadi, ya, perbandingan antara gaya dengan sin sebuah sudut kita bisa ubah persamaannya menjadi F1 per sin C sebagai ganti dari F1 per sin gamma akan sama dengan F2 per sin A sebagai ganti dari F2 per sin alfa kalau pada segitiga, dan F3 per sin B sebagai ganti dari F3 sin beta. Di mana menurut persamaan ini, persamaan sinus ini, perbandingan antara gaya F itu dengan sin sudut yang ada di belakangnya. Jadi sudut C itu ada di belakangnya F1. Maka perbandingan F1 dengan sin C akan sama dengan perbandingan gaya-gaya yang lain terhadap sin sudut yang ada di belakangnya. Alfa A ada di belakang F2. B ada di belakang F3, maka berlakulah rumus kesetimbangan untuk titik, ya, dengan menggunakan rumus sin dengan perbandingan seperti ini. Itu rumus yang berlaku pada kesetimbangan titik. Sekarang kita coba soal yang sama tadi, yang kita tadi sebelumnya kita selesaikan dengan analisis. Untuk itu kita gambarkan juga gaya-gaya yang menimbulkan kesetimbangan. Di antaranya tadi adalah ada gaya berat dari beban, arahnya lurus ke bawah, gaya tegangan tali TA, kiri atas, dan gaya tegangan tali TB arahnya kanan atas. Kita harus mencari, kalau mau menggunakan rumus sin tadi berarti harus mencari sudut antara setiap gaya. Dalam hal ini untuk sudut antara TA dan TB karena membentuk bangun 4 persegi, di mana jumlah sudut pada bangun 4 persegi itu adalah 360, dengan sudut yang sudah diketahui adalah 90, bidang horizontal vertikal ini sudutnya 90, kemudian 120 dan 60. Ya, sehingga total sudutnya ini adalah 270. Maka antara TA dan TB ini membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan antara TA dan W, dan beratnya W, kita cari dari sudut pada TA terhadap vertikalnya, yang kalau sudut di atasnya 120 berarti sudut di bawahnya akan sama dengan 60. Maka TA dengan horizontal dan vertikal membentuk segitiga siku-siku, yang salah satu sudutnya 60 berarti sudut yang lainnya adalah sebesar 30. Jadi sudut TA terhadap horizontalnya 30. Oleh karena itu TA terhadap TB akan sama dengan 120, yaitu 30 ditambah dengan 90. Maaf, TA dengan W.
sudutnya menjadi 120, yaitu 30 TA terhadap horizontal ditambah dengan horizontal terhadap W, totalnya menjadi 120. Kemudian antara TB dengan W, kita cari terlebih dahulu sudut antara TB dengan horizontal, yang sudutnya adalah sudut berseberangan dengan sudut yang di atas antara TB dengan horizontal yang di atas, sehingga sudutnya 60, horizontal terhadap vertikal 90, sehingga kalau di total sudut antara TB dengan W sama dengan 150. Dengan tahu sudutnya masing-masing antara gaya yang satu dengan gaya yang lain, maka kita bisa gunakan rumus sin untuk mencari besarnya TA dan TB. Ya. Perbandingan antara TA dengan sin sudut di belakangnya, yaitu 150, akan sama dengan W dengan sudut yang ada di belakangnya yang besarnya 90. Maka akan diperoleh TA adalah 80/1, karena W-nya 80, sin 91, sin 150-nya setengah. Maka diperoleh TA akan sama dengan 40 Newton. Demikian pula kita gunakan rumus sin untuk mencari perbandingan antara TB dengan gayanya, di mana TB sudut yang ada di belakangnya besarnya adalah 120, berarti TB per 120. Akan sama dengan perbandingan gaya yang lain dengan sin sudut yang ada di belakangnya. Dalam hal ini kita gunakan saja yang sin 90 dibandingkan dengan W. Sehingga akan diperoleh TB sama dengan 80/1 dikali sin 120 setengah akar 3. Maka TB akan sama dengan 40 akar 3. Jadi TA 40, TB-nya 40 akar 3 sama dengan ketika kita menggunakan cara uraian tadi. Tapi barangkali ini bisa lebih simpel ya, karena tidak perlu menguraikan setiap gaya. Nah, di samping itu cara lagi yang lebih, ya moga-moga lebih cepat dibandingkan dengan cara yang kedua tadi. Makanya bisa diistilahkan dengan the fastest solution, cara paling cepat untuk bisa menyelesaikan soal kesetimbangan titik itu. Di mana syarat setimbangnya tadi sama, bahwa sebuah titik setimbang kalau sigma F-nya sama dengan 0. Yang kalau terdiri atas 3 buah gaya, maka ketiga gaya itu akan membentuk segitiga tertutup ya, dengan sudut masing-masing antara masing-masing gaya. Jadi 3 buah gaya yang setimbang akan membentuk segitiga tertutup karena jumlahnya harus sama dengan 0. Nah, berdasarkan sudut yang diketahuinya nanti, karena biasanya sudut-sudut yang diketahui umumnya adalah sudut-sudut istimewa. Sebab biasanya kalau dalam setiap ujian itu tidak mungkin menggunakan sudut yang tidak istimewa, karena nggak diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung ya, sehingga sudut-sudut yang digunakan pada umumnya adalah sudut istimewa. Maka kita akan bisa mendapatkan beberapa perbandingan sisi segitiga dengan sudut-sudut istimewa yang ada. Di antaranya adalah ketika segitiga itu punya sudut 30, 60, dan 90. Maka perbandingan sisinya adalah 1 di depan 30, akar 3 di depan 60, dan 2 di depan 90. Ya, ini saya yakin hafal ya sebagai nilai dari sin 30 atau sin 60. Ya, perbandingan antara depan sama miringnya. Kemudian kemungkinan yang lain adalah sebuah segitiga dengan sudut 45-45. Sehingga perbandingan sisinya adalah 1 banding 1 dan akar 2. Karena sin 45 setengah akar 2. Sehingga menjadi 1 akar 2. Kemudian segitiga yang berikutnya segitiga bersudut 60. Nah, sama sisi. Sehingga punya perbandingan 1 banding 1 banding 1. Serta yang keempat adalah sebuah segitiga dengan sudut 30-30, 120. Segitiga sama kaki. Yang diperoleh perbandingan 1 akar 3. Ya, di depan di depan sudut 30 berarti sin 30 setengah, sedangkan yang sin 120 itu setengah akar 3. Kan itu perbandingan sisinya 1 akar 3.
Ini konsep dasarnya. Jadi menggunakan perbandingan sisi dari dari segitiga yang memiliki sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang kita aplikasikan untuk jawab soal yang sama seperti pada soal yang sebelumnya. Untuk itu yang harus dilakukan adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada titik yang mengalami kesetimbangan. Dalam hal ini tentunya adalah gaya berat, arahnya lurus ke bawah. Kemudian gaya tegangan tali pada tali A, TA, serong kiri atas, dan pada tali B, TB, arahnya serong kanan atas. Dari ketiga gaya ini, karena menimbulkan terjadinya kesetimbangan, maka kalau dijumlahkan TA, TB, dan W akan berbentuk segitiga tertutup. Makanya kita harus geser, harus kita pindah salah satu gaya yang ada ini agar penjumlahannya membentuk segitiga tertutup. Misalnya kita jumlahkan TA, TB, dan W dalam bentuk segitiga tertutup. Nah, TA-nya kita geser ke belakang. Ya. Panjangnya nanti menyesuaikan, tapi arahnya tidak boleh berubah. Sehingga TA kita tarik ke belakang searah dengan TA yang ada, cuma mungkin panjangnya disesuaikan. Untuk membentuk segitiga tertutup, W-nya kita pindahkan. Ya, dengan arah yang tetap, ya, panjangnya menyesuaikan dengan ukuran segitiganya. Oleh karena itu diperoleh sebuah segitiga tertutup dari penjumlahan TB ditambah W dan ditambah TA. Kalau sudah kita peroleh sebuah segitiga tertutup, maka yang kita harus cari adalah sudut masing-masingnya. Nah, untuk sudut di titik B ini, karena sudut salah satu sudutnya 90, berarti sudut sebelahnya ya, pelurus 90 derajat juga. Untuk sudut di bagian titik C, nah, karena ini antara horizontal vertikal sudutnya 90, sementara sudut di atasnya sudah 60, berarti sudut sisanya antara TB dengan W akan sama dengan 30. Nah, kalau sudut di atasnya dalam segitiga TBW dan TA ini 30 derajat, 90 derajat, berarti sisanya sudutnya pasti 60 derajat. Sebab jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka dengan sudut-sudut istimewa itu akan diperoleh perbandingan sisi masing-masing untuk di depan sudut 31, di depan 60 derajat akar 3, dan sisi miringnya 2. Maka dengan tahu perbandingan sisi ini, kita bisa gunakan untuk mencari perbandingan gayanya. Perbandingan sisi sama dengan perbandingan gaya. Nah, kita bandingkan TA dengan W, TA-nya 1, W-nya 2, berarti TA banding W sama dengan 1 banding 2. Karena itu TA adalah setengah dari W. W-nya 80. Karenanya TA sama dengan 40. Sedangkan perbandingan TB dengan W, TB-nya sisinya akar 3, W-nya 2. Berarti TB per W sama dengan akar 3 banding 2. Karenanya TB akan sama dengan akar 3 per 2 kali 80, sama dengan 40 akar 3. Nah, demikian diperoleh TA 40 Newton dan TB-nya 40 akar 3 Newton. Yang bisa saya jelaskan tentang terjadinya kesetimbangan titik dengan menggunakan cara cepat, ya, fastest solution. Semoga bermanfaat dan tunggu tips-tips yang lain yang menggunakan cara fastest solution. Sekian, salam.